Shalom, selamat malam pendeta. Mau bertanya. Oh, ini dari Amelia di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Muara Tewe. Muara Tewe. Oke. Muara Tewe, ya. Pertanyaannya singkat. Kenapa Tuhan izinkan ada perbudakan, katanya pendeta? Kenapa ada Terima perbudakan? kasih. Ini pertanyaan yang singkat, tapi kita harus menjawab dengan sangat berhati-hati. Jadi dalam pertanyaan ini dari saudara kita di Muara Tewe, seakan-akan Tuhan mengizinkan perbudakan. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa? Mungkin sebelum kita bertanya mengapa, kita tanya dulu, apakah Tuhan Allah mengizinkan perbudakan? Jadi kita jangan berasumsi bahwa Tuhan Allah mengizinkan, lalu kita tanya mengapa? Memang dalam Alkitab ada banyak sekali kata budak, kata hamba, dan lain sebagainya. Tapi yang kita mau sampaikan secara singkat pada malam hari ini adalah konsepnya saja. Coba kita baca suatu ayat. Ini ada ayat nih. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ya. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Terima kasih. Tuhan berkata, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa, melepaskan kamu dari perbudakan. Jadi di sini Alkitab mengatakan Tuhan Allah membebaskan orang dari perbudakan. Kalau Tuhan Allah membebaskan orang dari perbudakan, berarti perbudakan itu bukanlah inisiatif Allah. Allah tidak memulai perbudakan. Bukan dia yang merancang bahwa harus ada perbudakan. Ya. Dan pada waktu orang Israel diperbudak selama sekian ratus tahun di Mesir, Allah melihat dan mengatakan, cukup, enough is enough. Lalu dia katakan, aku melepaskan kamu dari perbudakan. Aku membebaskan kamu dari kerja paksa. Coba kita baca satu ayat lagi yang memperkenalkan kepada kita konsep bagaimana Allah itu. Sekarang kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebelum kita baca ayat 1 ayat yang kedua, kita tahu bahwa Keluaran 20 ini adalah satu pasal yang cukup terkenal. Kenapa? Iya. Karena saya tanya aja kenapa? Karena sudah iya duluan, jadi saya tahu ini. Iya, pendeta. Ini Karena sangat ini terkenal. sangat, bahkan waktu Oke. kecil kita disuruh untuk hafal ini. Ini Iya. pasal tentang ke-10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan. Oke, kita baca dan itu mulai ayat yang ketiga. Ya. Iya. Perintah yang pertama. Tapi sebelum datang kepada perintah yang 1 dan pertama, ada dia punya preambul. Apa preambulnya? Pendahuluannya ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Terima kasih. Oleh karena Allah membawa umatnya keluar dari perbudakan, maka ia berikan kepada mereka perintah Allah. Jadi perintah Allah ini ditaati di luar perbudakan. Ini bukan konsep perbudakan bahwa kita harus menurut Allah. Oke. Jangan ini, jangan itu. Orang katakan kenapa kita diperhamba oleh 10 perintah Allah. Ya, karena Allah melepaskan umatnya dari perbudakan, Allah melepaskan manusia dari perbudakan dosa melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita menuruti akan perintah-perintahnya. Nah, di dalam perjanjian baru, sebelum sampai ke sana, itu kan pasal yang ke-20. Pasal 20. Ya. Ini pasal yang ke-21, di sana disebutkan tentang hak budak Ibrani. Ya. Kenapa di sana ada tentang hak budak Ibrani? Perbudakan sudah terjadi pada waktu itu. Dan sekian ratus tahun lamanya orang Israel sudah betul-betul terbiasa dengan perbudakan itu. Waktu mereka keluar dari Mesir, sekarang ada yang mungkin mengatakan giliran kami juga dong bisa mempunyai budak. Tetapi Allah mau mengatur semuanya supaya mereka mengerti bahwa ini bukan seperti yang dialami orang Israel di tanah Mesir, yaitu kerja paksa
upah ditahan, bahkan tidak memberikan upah sama sekali, lalu kerja di luar kesanggupan mereka, sampai Firaun mengatakan, aku tidak akan memberikan lagi jerami, tapi engkau harus menghasilkan jumlah bata yang sama. Dan itu artinya kerja paksa. Nah, dalam pasal yang ke-21 ini sungguh luar biasa. Karena dikatakan di sana, kalau engkau mempunyai seorang hamba, tahun yang ke-7 dia harus pergi merdeka. Mana ada itu terjadi di Mesir. Sudah ratusan tahun, kalau Tuhan tidak bertindak, mereka akan dijajah beratusan tahun lagi. Ini hanya 6 tahun, tahun yang ke-7 bebas. Itu pun dalam 6 tahun itu konsepnya bukan perbudakan. Tapi ini seperti pegawai dan seperti employee dan employer. Sebagai pegawai dan majikan. Dan bahkan kecuali yang bekerja pada rumah tersebut atau orang tersebut betul-betul dengan sukarela dan berkata, contohnya ayat yang ke-5, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Itu pilihan dia. Bisa. Sehingga dia bekerja itu bukan karena kerja paksa, tapi karena cinta, karena kasih. Dan ini juga yang digambarkan dalam perjanjian baru. Coba kita buka dalam kitab Kolose. Kitab Kolose, Filipi, Kolose. Kita baca ayat yang ke-22 dari pasal yang ke-3. Silahkan Stephen. Ayat yang ke-22 mulai sampai ayat yang ke-25. Silakan. Baik, ayat 22. Nanti gantian ya. Ya, boleh. Oke, silakan. Ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Silakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi fokusnya itu adalah Tuhan. Ya. Iya. Lalu kemudian yang berikut ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Tuhan di atas segala Tuhan adalah Kristus. Bahkan di dalam ayat yang pertama, pasal yang keempat, tolong dibacakan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Oke, jadi baik majikan atau tuan-tuan yang ada di atas dunia ini, maupun hamba-hamba yang bekerja pada majikan tersebut, semuanya mempunyai status yang sama, yaitu semuanya adalah hamba-hamba dari Tuhan. Semuanya harus melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga dengan kesetaraan ini di hadapan Tuhan, maka terjadilah hubungan yang baik antara employer dan employee. Tidak ada upah yang ditahan, semua hak diberikan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi Allah tidak pernah menginisiatif perbudakan. Perbudakan bukan ide Allah. Bahkan Allah memperbaiki konsep yang salah itu, walaupun memakan waktu yang cukup lama, tetapi kita lihat di sini bahwa ternyata semua di hadapan Tuhan sama. Terima kasih. Baik, terima kasih.